Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman dengan NIM 1136014. Pada saya sekarang ini saya akan menampilkan uh, beberapa pendapat saya tentang yang pertama yaitu dari manakah asal usul bangsa kita berasal. Yang kedua, apakah asal usul nenek moyang bangsa kita berasal dari banyak bangsa di dunia. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari manakah asal usul bangsa kita berasal. Jadi beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Yunan. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Teori ini didukung dengan penemuan sebuah kapak tua di Nusantara yang pasalnya mempunyai kesamaan dengan kapak di Asia Tengah. Konon nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal Indonesia zaman itu. Para penduduk ini kemudian menetap di salah satu wilayah di Nusantara dan disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang sinilah yang disebut menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Menurut teori Yunan, ada tiga gelombang perpindahan. Yang pertama, Proto-Melayu. Yang kedua, Deutero-Melayu. Yang ketiga, Melanesoid. Yang keempat, bangsa primitif. Yang kelima, manusia Pleistosen atau Purba. Yang keenam, suku Wedoid. Yang ketujuh, suku Negroid. Yang kedua itu teori Nusantara. Teori Nusantara menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini juga didukung oleh beberapa ahli ternama seperti Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Teori ini mengatakan bangsa Melayu merupakan bangsa dengan peradaban tinggi. Selain itu, ada juga kemungkinan jika orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Yang ketiga, teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Lalu sekitar tahun 3.500 sampai 2.000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia lewat Sulawesi dan akhirnya menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan juga bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara saat itu memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan demikian, dari segi bahasa dapat dilihat bahwa orang-orang Indonesia mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya sampai menjadi bahasa Indonesia seperti sekarang. Selain itu, menurut hasil riset genetika dari ribuan kromosom tidak ditemukan adanya kecocokan dengan pola genetika di wilayah Cina. Yang keempat, teori out of Africa. Teori out of Africa mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini menyatakan salah satu jenis manusia purba, yaitu Homo sapiens, adalah spesies manusia modern yang merupakan nenek moyang kita. Homo sapiens diperkirakan muncul sejak 120.000 tahun yang lalu. Ketika bumi sedang mengalami lonjakan populasi manusia, mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara tahun 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Akan tetapi, ada juga salah seorang ilmuwan menyatakan bahwa tidak ada bukti menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah asal-usul nenek moyang bangsa kita berasal dari banyak bangsa di dunia? Menurut pendapat saya, ada sebagian pendapat dari beberapa ahli bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari luar, tetapi tidak dengan banyak bangsa dari luar. Maksudnya adalah bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menurut sebagian dari para ahli ada menyampaikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, karena didasari dengan penemuan artefak yang lebih banyak di wilayah Indonesia dibandingkan dengan daerah lain di Asia. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa saya mendukung teori of Yunan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali, dikarenakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan yang terdesak dan berimigrasi
ke wilayah selatan yang lebih kuat sehingga memutuskan migrasi menuju selatan. Gelombang pertama proses migrasi terjadi dari tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum yang masih menggunakan perahu bercadik satu. Lalu gelombang kedua terjadi dari tahun 1500 sampai 500 Masehi dengan menggunakan perahu bercadik dua. Dasar pendapatan Dr. Andes Muhammad Ali didukung dari ditemukannya kapal tua di wilayah Nusantara yang mirip dengan kapal tua di kawasan Asia Tengah. Dari pendapat yang saya sampaikan ini, saya mendapatkan dari referensi yang pertama Hernadi edi 2013 Sejarah Nasional Indonesia Jawa Timur was Inspirasi Indonesia, yang kedua yaitu kompas.com. Sekian dari hasil presentasi pada saya malam ini. Jika salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.